Mel? Ngapain kamu di sini? Dan kamu pulang aja istirahat di rumah. Percuma kamu nungguin Tristan di sini. Karena palingan dia lagi ketemuan sama Mel. Buat apa Tristan ketemu lagi sama Mel? Saya nggak tahu. Yang jelas dari tadi saya nyariin Mel nggak ketemu. Kemana lagi coba kalau nggak ketemu sama Tristan? Aku nggak kuat lihat kamu sama Rizky. Aku masih ngarepin hubungan kita, Mel. Kalaupun ada sedikit aja rasa cinta kamu buat aku di hati kamu, aku pasti pengen banget perjuangin itu, Mel. Ibu kan tahu Mama Lisa sakit kanker otak. Kondisinya parah dan dia lemah banget. Put, gimana kalau semua itu nggak benar? Dan ternyata Tante Lisa itu nggak benar-benar sakit kanker otak. Aku nggak nyangka Ibu punya pikiran kayak gitu. Gak usah diambil hati ya, Ma. Pokoknya Mama fokus aja sama pengobatan Mama nanti di Jerman, oke? Mama pengen cepet-cepet berangkat ke Jerman jalanin pengobatan ini, Put. Lisa! Lisa, buka Lisa! Buka pintunya, saya mau bicara Lisa. Pi, nggak mungkin Lisa nggak dengar. Dia memang nggak mau keluar kali, Pi. Dia pasti sembunyi sesuatu nih. Dia pasti dengar kita nih. Lisa! Lisa! Buka! Saya dobrak ya, Lisa. Ya udah kita berangkat sekarang ya. Aku pamit dulu sama ibu sama bapak. Bapak sama ibu kamu nggak ada di rumah. Tadi Salim bilang diantar sama Jojo keluar. Ibu pergi dari rumah. Iya, Non. Ibu pergi padahal ibu tahu kalau hari ini aku berangkat ke Jerman. Mungkin mereka nggak suka ngeliat kamu pergi nemenin Mama berobat. Daripada sedih ngeliat kamu pergi, mendingan mereka pergi duluan. Tapi kan kamu udah pamitan tadi waktu sarapan. Iya, tapi aneh aja kalau ibu ikutan pergi juga. Aku telepon ibu aja deh. Kita udah terlambat nih, Put. Ntar aja ya. Takutnya di jalan macet. Kita kan nggak tahu. Nanti aja kalau udah di sana kamu telepon ya. Takutnya kita ketinggalan pesawat. Mama kan nggak bisa beli tiket lagi kalau sampai kita ketinggalan. Ayo Lim, kita jalan. Baik, Bu. Ayo, masuk. Diam lo. Diam. Jangan berontak kamu. Diam kamu. Cepat, Diam. Diam. Bang, kita harus tahan dia sampai bos pergi. Ya, Siapa mereka? Bos siapa sih yang mereka maksud? Apa mereka berdua anak buahnya Lisa? Saya harus kasih kabar ke Om Raymond. Kalau saya baru aja dapat informasi soal Tante Lisa dari Pak Regar. Dan saya OTW ke rumahnya sekarang. Apa
HP saya lowbat lagi. Lupa saya charge semalam. Tapi apapun itu, saya harus segera kasih tahu Om Raymond. Sebelum Putri dibawa pergi ke Jerman sama Tante Lisa. Udah, nggak usah sayang. Biar Salim aja. Iya, Bu. Baik, Bu. Pak Salim kayaknya koper duluan aja deh, biar kursinya belakangan aja. Siap, Mas. Pak, kok diturunin lagi sih? Gak apa-apa, koper duluan aja, tinggal didorong ke dalam. Ini muat kok. Saya kira Non Putri mau tata ulang lagi biar bagasinya muat. Put, Mama boleh pinjam handphone kamu nggak? Mama mau telepon teman Mami di Jerman. Soalnya paket Mama roamingnya udah limit. Oh ya udah, nih pakai aja Mak, Makasih aku ya, mau Tanya. ngatur koper ya. Udah bener kayak tadi Pak, masukin aja dulu kopernya. Nah. Nah, muat kan? Iya, Non. Ayo Pak. Pak Bos, siaga satu Pak Bos, tapi pelan-pelan deh bawa mobilnya. Saya belum nikah loh Pak Bos. Diam kamu, jangan banyak rewel lah. Perasaan saya nggak enak ini, Jo. Kenapa ya? Ya jelas perasaan Pak Bos gak enak, orang Pak Bos kan lagi kena musibah. Masalahnya yang saya pikirin bukan hanya kebakaran kantor aja, Jo. Tapi Mimi di rumah itu loh sendirian. Oh gitu ya. Gini aja Pak Bos, kita lewat jalan tikus aja Pak Bos, biar cepet sampai. Oh iya, boleh. Saya telepon Mimi dulu. Mimi nggak diangkat lagi. HP Mimi nggak diangkat. Apa Mimi lagi repot bantuin Putri packing ya? Makanya Mimi nggak dengar telepon aku dari aku. Ya udah Pak Bos, gaspol Pak Bos, biar cepet sampai Pak Bos. Iya, dari tadi juga saya ngebut ini Jangan babel kamu. Loh, Pak Bos, itu kok gedungnya nggak ada tanda-tanda kebakaran ya? Asapnya juga kelihatan. Wah, apa jangan-jangan ini Pak Ijo Pak Bos bakar sampah? Udah. Kita sampai kantornya dulu. Tuh Pak Bos, bener Pak Bos. Nggak ada tanda-tanda kebakaran deh. Jo, itu kan lantai 21 nggak ada tanda-tanda kebakaran. Itu kan bener Pak Bos. Kalau memang kebakaran, pastinya karyawan pada panik Pak Bos, pada keluar. Ini tuh nggak ada mana. Ini yang nelfon kamu siapa sih tadi? Ya, nggak ada nomornya Pak Bos, nomor baru. Tapi dia bilang katanya security kantornya Pak Bos. Sama yang nelfon saya juga security kantor. Tapi nggak saya save nomornya. Loh, kok bisa sama ya? Waduh, jangan-jangan ada yang sengaja suruh kita keluar dari rumah, Jo. Wah, bisa jadi Pak Bos. Ini gara-gara panik nih, jadi cepet-cepet begini. Ya gini Pak Bos, kalau kita panik semuanya nggak dipikir-pikir dulu. Jadi gini deh. Jo, Pak Bos, jangan bilang apa yang Pak Bos pikir sama kayak apa yang saya pikir loh. kita pulang sekarang, Jo, ke rumah, Jo. Sebentar Pak Bos, apa perlu saya bilang sama security dulu? Apa bener dia yang ngabarin soal kebakaran ini? Nggak usah. Nanti saya telepon Mel. Ayo pulang, cepet, Pak. Ayo, Jo. Iya,
Saya sudah dalam perjalanan menuju bandara sama anak saya Putri. Besok kamu jemput kan di airport? Oke, saya tunggu ya besok. Terima kasih ya udah banyak membantu saya. Saya pasti utang budi sama kamu banyak banget. Iya, nggak masalah. Oke. Dari di depan rumah sampai hampir tiba di bandara, Mama masih teleponan aja pakai HP gue. Gue pengen banget nelpon Pangeran. Gue belum pamitan sama dia. Gue juga belum pamitan sama ibu. Tapi gue nggak bisa nelpon mereka. Iya, saya ditemani sama anak saya kok. Senang banget lah. Semoga aja sebelum take off nanti, gue masih sempat buat telepon Pangeran sama ibu. Malah gue pengen banget video call mereka. Wait, jadi ada yang nelpon Dedi terus ngaku dari kepala security dan bilang kalau misalnya di lantai 21 ada kebakaran. Enggak kok, Dad, di sini aman-aman aja, we're fine. Apa jangan-jangan ini akal-akalan Tante Lisa lagi? Biar Dedi nggak bisa ngalangin Putri pergi ke Jerman. Bisa jadi, Dad. Yaudah, Dad, semoga aja pas Dedi balik ke rumah, Putri masih ada di rumah ya. Oke. Nanti kalau misalnya ada apa-apa langsung aja kabarin aku ya, Dad. Oke, bye. Kenapa, Cuman? Nih Loki, ada yang nelpon Dedi terus bilang kalau misalnya di lantai 21 tuh kebakaran. Terus dia ngaku-ngaku kepala security. Ya sengaja kali ya bikin Dedi panik supaya buru-buru kesini tanpa nanya kita dulu. Ya alhasil pas dia datang ke sini nggak ada apa-apa kan? Kira-kira apa tujuan orang bohongin Om Reman bilang di sini ada kebakaran? Kalau menurut gue sih kayaknya Tante Lisa ya. Tante Lisa sengaja bikin panik Dedi supaya nggak ngalangin Putri pergi ke Jerman. Lagi-lagi Tante Lisa. Emang sih, dari awal Tante Lisa tinggal di rumah gue udah nggak suka banget. Perasaan gue tuh ya, kayak nggak enak gitu. Sekarang gue jadi mikirin Putri kan. Gimana kalau misalnya Putri udah terlanjur pergi ke Jerman dan ternyata Tante Lisa bohong soal penyakitnya. Kamu mau saya antar pulang, biar kamu bisa ngeliat kondisi Putri. Ya, usaha terus. Itu namanya bukan usaha, tapi sudah menjadi kewajiban saya untuk nganterin Mel. Karena dia tuh pacar saya. Iya tahu Ella, Boski. Sampai ditegesin berkali-kali gitu. Semua juga udah tahu kali kalau Mel sama Boski ini udah pacaran. Apa Rizky ngerasa insecure ya? Sampai dia bolak-balik negasin ke Dinda kalau gue sama dia udah pacaran. Putri, Ibu, Om Raymond. Aneh banget. Masa rumahnya kayaknya sepi, kayak nggak ada orang. Mobilnya Om Raymond sama Ibu juga nggak ada. Dan anehnya juga yang jaga pintu tadi nggak ada orang. Apa mungkin yang mereka udah pergi ke bandara? Tapi Putri bilang sama saya kalau mereka flightnya malam. Jadi nggak mungkin dong kalau mereka udah pergi. Bibi, Biatun, Bibi. Diam lo. Saya barusan kayak dengar suara orang. Kayak suara laki-laki, tapi yang jelas bukan suara Om Raymond, Om Jojo atau Pak Salim. Suaranya asing banget buat saya. Siapa ya?